Korea Selatan disanksi FIFA, pintu timnas Indonesia lolos Piala Dunia terbuka. Kabar baik, AFC kabulkan usul PSSI usai ditunjuk netizen. Kevin Dix debut media Jepang soroti manuver skuad Garuda. Fakta unik laga timnas Indonesia kontra Jepang. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Korea Selatan disanksi FIFA, pintu timnas Indonesia lolos Piala Dunia terbuka. Peluang timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 kian terbuka menyusul peluang sanksi yang mengancam Korea Selatan dari FIFA. Diketahui FIFA memberikan ultimatum kepada Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA agar pemerintah Korea Selatan tidak melakukan intervensi. Sekedar diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Olahraga Korea Selatan meminta KFA untuk menghukum sang presiden Chung Mong-gyu, di mana Chung Mong-gyu dinilai pemerintah Korea Selatan melakukan beberapa praktik ilegal, termasuk saat penunjukan pelatih timnas Korea Selatan yakni Jurgen Klinsmann dan juga Hong Myung-bo. Jika intervensi terus berlanjut, maka FIFA pun akan menjatuhkan hukuman kepada KFA. Ujung-ujungnya, klub-klub Korea Selatan maupun timnas Korea Selatan dilarang mentas di ajang internasional. Keikutsertaan timnas Korea Selatan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun akan menjadi hangus jika KFA dihukum FIFA. Seluruh hasil laga Korea Selatan otomatis dihapuskan. Melihat kondisi ini, Yordania dan Irak pun diprediksi finish di posisi 1 dan 2 grup B sehingga berhak untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dicoretnya Korea Selatan serta lolosnya Yordania dan Irak membuat timnas Indonesia kehilangan banyak pesaing jika nantinya tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika finish di posisi 4 besar grup C dan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lawan skuad Garuda dari grup B kemungkinan hanya tim sekelas Oman dan Kuwait. Melihat kondisi sekarang plus potensi masuknya sejumlah pemain keturunan tambahan, level skuad Garuda diprediksi masih di atas Oman dan juga Kuwait. Di sisi lain tentu hal ini membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong juga merasa sedih, sebab ada potensi timnas Korea Selatan gagal lolos ke Piala Dunia 2026 jika sanksi FIFA benar dijatuhkan kepada KFA. Di mana kondisi ini pun hampir serupa saat STY juga memulangkan Korea Selatan dengan skuad asuhannya sendiri timnas Indonesia kala itu. Tapi tentu ini menjadi kabar yang patut dinanti oleh pendukung timnas Indonesia karena meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kevin Dix debut media Jepang soroti manuver skuad Garuda. Diketahui Kevin Dix akan jadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Selanjutnya, Dix pun akan segera tersedia untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini PSSI saat ini berpacu dengan waktu, yakni untuk mendaftarkan Kevin Dix ke skuad Garuda. Dan kabar baiknya, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa debut Kevin Dix kemungkinan akan dipercepat. Pihaknya dan PSSI pun sedang berusaha agar semua proses naturalisasi sang pemain segera terlewati. Apalagi skuad Garuda dalam misi penting untuk mendapatkan poin maksimal saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain FC Copenhagen tersebut pun kemungkinan besar baru akan bisa debut saat melawan Arab Saudi pada 19 November. Hal ini pun membuat media Jepang ikut mengikuti perkembangan dari naturalisasi Kevin Dix. Dalam ulasan mereka, media asal Jepang ikut memberikan peluang terkait kehadiran Kevin Dix ini. Mereka menilai bahwa pemain berusia 20 tahun itu
berpeluang besar bermain melawan Jepang. Sementara itu di Liga Denmark sendiri, sang pemain sudah tampil dalam 13 laga dengan menyumbangkan 4 gol dan 2 assist. Meski merupakan pemain belakang, namun diyakini menurut ulasan media Jepang tersebut, Kevin Dix jadi ancaman bahaya yang nyata untuk Samurai Biru di pertandingan selanjutnya. Masih dalam sumber yang sama, cedera Miss Hilgers kemungkinan akan berdampak langsung ke timnas Indonesia. Salah satunya dengan mengorbankan posisi back LC20 tersebut untuk Kevin Dix. Baik Miss Hilgers dan Kevin Dix sendiri sama-sama berposisi sebagai back tengah dan merupakan pemain kunci di klubnya masing-masing. Namun jika ditilik lebih jauh lagi, disinilah manfaat dari kedalaman skuad yang merata. Ketika pemain penting satu harus absen karena cedera, skuad Merah Putih tidak merana karena harus berkompetisi dengan skuad pincang. Justru saat ini banyak talenta yang akhirnya bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan, baik karena faktor cedera maupun akumulasi kartu. Fakta unik jelang laga timnas Indonesia kontra Jepang. Pertama, duel La Liga versus Elite. Takefusa Kubo saat ini menjadi bintang utama timnas Jepang. Winger muda ini pun juga belakangan kian bersinar di La Liga bersama Real Sociedad. Takefusa Kubo menjadi andalan di sisi sayap Real Sociedad. Pemain berusia 23 tahun ini sudah mencetak 3 gol di semua ajang musim ini. Di sisi timnas Indonesia, ada sosok Rafael Strijk. Pemain berusia 21 tahun ini baru pindah ke E-League dengan memperkuat Brisbane Roar. Keduanya pun sangat mungkin untuk terlibat persaingan langsung di SUGBK pada pertandingan nanti. Sebab Rafa kerap beroperasi di posisi kiri penyerangan, sementara Kubo di sisi kanan. Kedua, aksi pemain liga lokal. Timnas Indonesia juga akan mengandalkan duo winger lokal saat menghadapi timnas Jepang. Duo sosok yang dimaksud adalah Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Dua pemain itu kini memang bermain di Bere Liga 1. Witan Sulaiman memperkuat Persija Jakarta, sementara Egy Maulana Fikri bermain untuk Dewa United. Dua pemain itu pun masih cukup muda, namun Egy dan Witan menjadi dua pemain yang paling berpengalaman di skuad timnas Indonesia era Sintayong ini. Ketiga, aksi bintang Premier League. Selain Takefusa Kubo, timnas Jepang juga memiliki winger jempolan lain bernama Kaoru Mitoma. Pemain satu ini sudah teruji kualitasnya di Premier League. Pada musim ini saja, penampilan Kaoru Mitoma bersama dengan Brighton and Hove Albion cukup baik. Ia sudah mencetak 1 gol dan 2 assist untuk klub itu. Pemain pertahanan timnas Indonesia pun harus ekstra waspada sebab Kaoru Mitoma diberkahi kemampuan untuk menggiring bola yang sangat baik. Kabar baik, ALC kabulkan usul PSSI usai dirujak netizen. Belakangan pendukung timnas Indonesia dibuat geram dengan kepemimpinan wasit yang tak jarang merugikan skuad merah putih. Paling santer adalah kepemimpinan dari wasit Ahmed Alkaf asal Oman. Bahkan hal ini sampai membawa PSSI untuk bersurat pada ALC dan juga FIFA. PSSI pun meminta federasi untuk benar-benar melihat dan menimbang wasit pilihan mereka untuk mengantisipasi hal yang sama terulang kembali. Terdekat, skuad Merah Putih akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada pertengahan bulan ini. Menariknya, AOC mengubah nama wasit yang akan memimpin jalannya laga. Dalam hal ini, PSSI sudah menerima surat resmi dari pihak AOC soal wasit untuk laga Jepang dan Arab Saudi.
Wasit dari Iran diketahui bernama Boyani Fatmoud, sementara dari Uzbekistan bernama Rustan Lutfilin. Dalam hal ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut keputusan AFC soal wasit itu sudah sesuai dengan keinginan PSSI. Sebab sebelumnya, federasi menginginkan wasit yang bertugas tidak berasal dari konfederasi yang sama dengan kedua tim yang bertanding. Permintaan itu tentunya agar kejadian sebelumnya tak kembali terulang. Tentu ini menjadi kabar yang melegakan untuk kedua kesebelasan. Timnas Indonesia pun bisa fokus pada tim dan strategi yang disiapkan, tanpa harus ada kekhawatiran menyoal kepemimpinan wasit yang berat sebelah. Sementara itu, semoga deretan wasit yang telah ditunjuk pun juga bisa bertindak bijaksana dan adil dalam memimpin pertandingan, sehingga tidak ada lagi yang dirugikan. Pertandingan pun bisa berjalan secara fair play.